Untuk pemateri kita akan switch terlebih dahulu ke Ibu Imas Maesaro PhD selaku Product Research dari Sevima dan juga dosen senior di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk Bu Imas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hani. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini saya akan membahas tentang best practice ya, alih bentuk kampus keagamaan. Ya, karena waktu itu saya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Imas Maisaroh, saya adalah dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya, di mana saya dari mulai tahun, saya masuk ke Kementerian Agama atau menjadi dosen sejak tahun 1992. Jadi sudah lama sekali, sudah berapa 30 tahun ya, saya bergerak dalam bidang dosen ya, menjadi dosen di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah selama saya menjadi dosen, saya juga menjadi dosen dengan tugas tambahan. Jadi saya pernah menjadi wakil kepala perpustakaan, kemudian juga menjadi kepala perpustakaan itu sendiri, kemudian pernah menjadi wakil dekan bidang akademik, dan tentu saja yang terakhir adalah saya menjadi kepala pusat teknologi informasi dan pangkalan data. Yang ini berkaitan dengan data-data yang diperlukan ketika kita mau melakukan akreditasi, kemudian juga ketika alih bentuk kampus gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya sebelumnya adalah Institut Agama Islam Negeri, yang kemudian tahun 2014 itu menjadi UIN ya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang dari misalnya di Malang misalnya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, atau sebelumnya fakultas ya, menjadi Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel di Malang. Kemudian setelah itu menjadi sekolah tinggi, kemudian beralih bentuk menjadi Institut Agama, langsung menjadi perguruan tinggi. Kemudian kalau di UIN Jember itu dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, kemudian menjadi IAIN, dan kemudian jadi UIN. Jadi peralihan-peralihan bentuk itu alhamdulillah selama saya menjadi dosen saya bisa melihat ya bagaimana proses perubahan itu dari mulai misalnya dari fakultas, kemudian menjadi STAIN, dari IAIN, kemudian sekarang menjadi UIN. Dan sekarang ini banyak sekali perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang itu sudah banyak beralih, dan sekarang untuk UIN sudah banyak ya, sudah menjadi UIN banyak sekali, kemudian dari STAIN menjadi IAIN sudah banyak, dan kemudian ini kalau tidak salah sudah ada 5 ya, masih ada 5 STAIN yang sekarang ini sedang dalam proses perubahan alih bentuk menjadi IAIN, dan dari IAIN juga banyak juga yang akan beralih bentuk menjadi UIN. Nah, proses-proses tersebut bagaimana nih? Nah, ini best practice yang akan kami share atau saya akan share, dan juga Bapak Ibu yang punya pengalaman nanti juga share ya. Nanti kita di sini bisa kerjasama untuk bagaimana sebetulnya best practice yang dilakukan oleh Ibu semuanya, kemudian best practice yang bisa saya lihat dan juga yang saya alami gitu. Oke, Bapak Ibu, saya ingin share untuk PPT-nya. Baik, ini Bapak Ibu saya akan share ini ya. Jadi kita akan membahas tentang best practice alih bentuk kampus keagamaan di sini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau melihat dari sisi perguruan tinggi, yang tertinggi itu adalah universitas.
Nah, kita tahu bahwa untuk universitas harus terdiri ya minimal ada 6 program studi, di mana dalam menyelenggarakan program studi ini universitas bisa menyelenggarakan program studi rumpun ilmu lain selain rumpun ilmu agama. Tetapi untuk rumpun ilmu lain di sini tentu saja penyelenggaraan prodi rumpun ilmu lain ini selain rumpun ilmu agama harus mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Kemudian prodi rumpun lain ini jumlahnya kalau kita di Kementerian Agama ini ketika kita membuka universitas itu rumpun lain itu tidak diperbolehkan lebih banyak dari prodi rumpun ilmu agama. Jadi contoh misalnya rumpun ilmu agama 20, kemudian rumpun ilmu lain itu misalnya 24. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tetap untuk rumpun ilmu lain itu harus lebih sedikit dibandingkan dengan rumpun ilmu agama. Nah, ini yang paling utama perbedaan universitas di bawah Kementerian Agama dan di universitas yang itu di bawah Kemendikbud. Nah, ini perbedaannya adalah bahwa untuk di bawah Kementerian Agama tetap rumpun agama prodinya itu lebih banyak dibandingkan dengan prodi rumpun lain. Kemudian selanjutnya untuk institut, nah di sini untuk satu institut ini terdiri atas minimal 4 program studi. Nah di sini bisa menyelenggarakan program studi rumpun ilmu lain ya selain rumpun ilmu agama. Jadi institut itu masih diperbolehkan untuk membuka rumpun lain ya selain rumpun ilmu agama. Jadi yang boleh membuka rumpun ilmu lain itu adalah untuk universitas dan institut. Nah, penyelenggaraan prodi rumpun lain ini atau rumpun ilmu lain ini selain rumpun ilmu agama tetap harus mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Kemudian prodi rumpun lain di sini sama dengan yang universitas tidak boleh lebih banyak dari prodi rumpun ilmu agama karena ini ciri khas dari kementerian atau perguruan tinggi di Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu, sedangkan kalau di sekolah tinggi di sini sekolah tinggi bisa hanya terdiri atas minimal 1 program studi. Nah, tentu saja program studi ini adalah program studi rumpun ilmu keagamaan gitu ya. Jadi bukan kemudian 1 program studi rumpun ilmu lain, bukan, tapi rumpun ilmu keagamaan. Nah, ini adalah untuk sekolah tinggi. Sedangkan untuk akademi tetap yaitu terdiri atas minimal 1 program studi pada program diploma dan rumpun ilmunya adalah rumpun ilmu agama, bukan rumpun ilmu lain. Jadi ini. Jadi untuk sekolah tinggi dan akademi di sini wajib adalah rumpun ilmu agama. Sedangkan kalau universitas dan institut kita diperbolehkan membuka rumpun ilmu lain. Tetapi yang paling utama ketika kita membuka rumpun ilmu lain di sini yang harus diketahui adalah rumpun ilmu lain ini harus mendapatkan persetujuan dari kementerian yang mengelola pendidikan. Ya, sekarang ini adalah Kemendikbud. Jadi harus ada izin dari Kemendikbud berkenaan dengan pembukaan prodi lain. Jadi prodi selain rumpun agama. Nah, ini ya. Jadi kita bisa memahami bahwa ketika kita di bawah Kementerian Agama yang bisa membuka rumpun ilmu lain selain rumpun ilmu agama hanya di universitas dan di institut. Sedangkan untuk sekolah tinggi dan akademi kita masih belum bisa, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang perlu dipahami ciri khas dari perguruan tinggi keagamaan ya, PTK ya, perguruan tinggi keagamaan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, ini yang paling utama yang perlu kita pahami. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini tentu saja dengan berkembangnya keilmuan, kemudian juga kebutuhan dari masyarakat gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan perubahan bentuk. Jadi Kementerian Agama memberikan kemudahan
ya, memberikan kita bisa melakukan perubahan bentuk. Nah, untuk perubahan bentuk di sini adalah dari akademi menjadi sekolah tinggi menjadi institut, dan institut menjadi universitas. Dalam surat keputusan ya Kementerian Agama KMA di sini belum ada atau tidak ada yang menyebutkan bahwa misalnya sekolah tinggi bisa menjadi universitas ya, tapi tetap adanya ini step by step-nya. Kalau saya membaca dari KMA ini harus melewati step by step. Jadi tidak bisa sekolah tinggi kemudian lanjut menjadi universitas, tetapi ketika sekolah tinggi harus menjadi institut terlebih dahulu, dari institut baru kemudian menjadi universitas. Nah, ini yang perlu kita lakukan step by step-nya. Jadi akademi bisa menjadi sekolah tinggi bisa menjadi institut, dan institut bisa menjadi universitas untuk perubahan bentuk di sini. Oke, Bapak Ibu, untuk melakukan syarat perubahan bentuk PTK, sorry ya, bentuk PTK ya, bukan PTKIN ya, mohon maaf. Di sini untuk syarat perubahan bentuk di sini yang harus kita lihat adalah kualifikasi minimum pendidikan dosen, kemudian ya kualifikasi minimum pendidikan dosen. Kemudian kita tahu ya berdasarkan peraturan SNDikti bahwa seorang dosen minimal pendidikannya itu adalah magister atau S2. Nah, ini yang wajib kita ketahui semuanya. Kemudian kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosen. Kita tahu bahwa untuk kepangkatan di sini adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, minimum kepangkatan akademiknya menjadi syarat perubahan bentuk ya untuk kualifikasinya. Kemudian adanya rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Jadi jumlah dosen berapa per mahasiswa berapa. Nah, ini juga perlu. Kemudian jumlah mahasiswanya di sini ada ketentuannya. Kemudian minimal jumlah dan jenis program studi dan atau fakultasnya. Ini juga menjadi salah satu syarat. Kemudian minimal jumlah tenaga kependidikan ya. Jadi tidak bisa kemudian di dalam suatu perguruan tinggi kemudian semuanya dosen, karena dosen kan bisa merangkap sebagai DT ya, dosen dengan tugas tambahan. Tidak. Jadi tetap ada dosen dan juga ada tenaga kependidikan, kecuali mereka-mereka yang menjadi pimpinan perguruan tinggi itu memang dari unsur dosen, yang dikatakan sebagai dosen dengan tugas tambahan. Nah, ini jadi, tetapi mereka adalah dosen dengan tugas tambahan yang memegang pimpinan gitu ya, apakah dia rektor, warek, dekan gitu ya, atau kepala unit, kemudian kaprodi. Nah, itu adalah dosen dengan tugas tambahan, bukan sebagai tenaga kependidikan gitu ya, bukan merangkap sebagai tenaga kependidikan. Nah, tetapi di sini tetap minimal jumlah. Jadi dalam suatu perguruan tinggi tetap harus ada tenaga kependidikannya. Kemudian yang paling utama adalah bahwa dalam syarat perubahan bentuk ini ada minimal jumlah peringkat akreditasi program studi ya, minimal jumlah peringkat akreditasi program studi, dan ada juga wajib minimal jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Oke, Bapak Ibu, kita akan melihat satu persatu bagaimana nih peralihannya. Oke, kita lihat dulu. Pertama adalah kita lihat dari sisi akademi ke sekolah tinggi ya, dari akademi ke sekolah tinggi. Nah, di sini untuk akademi kita akan menjadi sekolah tinggi, kualifikasi minimum pendidikan dosen itu adalah magister. Ya, magister, dan minimalnya itu adalah ada 20 orang. Ada 20 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan dosen yaitu magister. Sedangkan kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosennya itu adalah lektor.
ya sejumlah 6 orang. Kalau di sini minimum pendidikan dosennya itu adalah 20 orang, kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosennya adalah 6 orang. Tetapi kemudian misalnya nih gitu ya, Bu, di sini ada nih seorang ada doktor gitu ya. Ada dokter. Nah, ini juga akan melakukan ada adding, ada tambahan. Jadi misalnya dia asisten ahli misalnya, tapi dia doktor misalnya. Nah, ini bisa misalnya menggugurkan yang lektor gitu. Jadi jumlah dari kualifikasi minimum pendidikan dosen dan kualifikasi minimum kepangkatan di sini akan bisa berubah. Contoh misalnya, ada magister tetapi dia sebagai lektor kepala. Nah, ini juga akan merubah gitu ya. Jadi akan merubah di sini misalnya di apa namanya di lektor jumlahnya. Nah, ini secara KMA itu tidak ada apa ya kepastian dalam arti kalau dokter kemudian ini sama dengan seperti apa ya. Tapi di situ ada minimal-minimal yang kemudian kita bisa melihat dari sisi peraturannya. Kemudian rasio jumlah dosen dan mahasiswa di rumpun ilmu agama itu adalah 1:minimal 25 gitu ya. 1 banding minimal 25 dan maksimalnya 40 gitu ya. Minimalnya 40. Jadi range-nya dari 25 sampai 40 untuk satu orang dosen itu 25 sampai 40. Ini adalah untuk rumpun ilmu agama. Kita tahu bahwa untuk akademik yaitu sekolah tinggi kita masih harus menggunakan rumpun ilmu agama, masih belum bisa membuka rumpun ilmu lain ya. Kemudian jumlah mahasiswanya itu minimal 480 mahasiswa ya. Untuk bisa dari akademik ke sekolah tinggi itu adalah 480 mahasiswa dan minimal jumlah dan jenis prodi. Jadi ini jenis prodi ya. Jumlah dan jenis prodi ini 2 sarjana terapan karena dia adalah akademi ya, 2 sarjana terapan. Tapi nanti ketika berubah menjadi sekolah tinggi, nah itu bisa membuka program studi secara sarjana gitu ya, secara sarjana akademik. Nah, kemudian minimal jumlah tenaga kependidikannya adalah 8 orang dan minimal jumlah peringkat akreditasi prodi itu minimalnya adalah 2 prodi dengan peringkat baik sekali gitu ya, dengan peringkat baik sekali. Nah, baru kemudian dengan syarat ini ada lagi tambahan untuk jumlah sarana dan prasarana nih Bapak Ibu, tanah atau lahan yang harus dimiliki adalah 25.000 meter persegi. Kemudian gedungnya ruang kuliah minimal 1 meter persegi per mahasiswa, kemudian kantor administrasi minimal 4 meter persegi per orang, ruang perpustakaan itu 200 meter persegi. Tetapi kalau jumlah mahasiswanya bertambah, maka ruang bacanya itu akan disesuaikan dengan pertambahan jumlah mahasiswa. Jadi ya, itu ya. Jadi kalau mahasiswa semakin banyak, maka tentu saja ruang perpustakaan ini akan bertambah gitu ya. Kemudian ruang komputer, laboratorium dan sarana praktikum dan atau penelitian ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap prodi. Ruang dosen tetap yaitu minimal 4 meter persegi per orang ya. Kemudian koleksi buku perpustakaan minimal 400 judul buku per prodi sesuai dengan bidang keilmuan prodi tersebut dan koleksi atau akses jurnal terakreditasi minimal 2 koleksi jurnal terindeks sesuai bidang keilmuan prodi dengan volume lengkap minimal 3 tahun. Kemudian ini adalah akademi ke sekolah tinggi. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah minimal ya, syarat minimal yang kita yang diwajibkan apabila ada akademi ingin menjadi sekolah tinggi. Apabila minimal ini bisa dipenuhi, maka perguruan tinggi Bapak Ibu bisa langsung naik menjadi sekolah tinggi. Kemudian sekolah tinggi ke institut. Nah, tentu saja di sini akan semakin ketentuannya akan semakin berat, di mana kualifikasi minimum pendidikan dosen di sini minimal
magisternya itu adalah 40 orang dan doktornya 8 orang gitu ya. Ini adalah kualifikasi minimum, 40 orang untuk magister dan doktor 8 orang. Sedangkan kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosen di sini harus ada lektor 12 orang, minimal 12 orang, dan lektor kepala 6 orang. Nah, ini ya untuk sekolah tinggi ke institut. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa di rumpun ilmu agama adalah 1:25 sampai 40. Sedangkan kalau kita membuka misalnya rumpun ilmu lain, nah ini akan mengikuti peraturan yang ada di rumpun ilmu tersebut. Ya, yang itu peraturan dari Kemendikbud. Misalnya kita ingin membuka prodi rumpun ilmu lain, contoh misalnya psikologi misalnya, atau saintek misalnya, atau kemudian manajemen. Nah, ini akan kita ketentuan ini akan mengacu kepada ketentuan yang ada di Kemendikbud. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah mahasiswa untuk kita dari sekolah tinggi bisa masuk ke institut di sini adalah minimal 960 mahasiswa. Kalau jumlah kita 960 mahasiswa di sini terpenuhi, maka kita bisa dari sekolah tinggi ke institut. Nah, untuk minimal jumlah dan jenis prodi dan atau fakultas, di sini untuk program S1-nya minimalnya ada 4 prodi dengan paling sedikit 2 bidang ilmu yang berbeda ya, dengan paling sedikit 2 bidang ilmu yang berbeda. Jadi misalnya kita mau membuka institut misalnya 2 program studi, misalnya yang satu bidang hukum, yang satu bidang pendidikan. Jadi kita bisa membuka fakultas syariah misalnya dan fakultas tarbiyah misalnya. Nah itu jadi 2 bidang ilmu yang berbeda. Dengan minimal itu adalah 4 prodi. Sedangkan minimal jumlah tenaga kependidikan ini naik menjadi 16 orang. Kemudian minimal jumlah peringkat akreditasi prodi, yaitu 2 prodi peringkat baik sekali, gitu ya, 2 prodi peringkat baik sekali. Nah ini adalah ketentuan sekolah tinggi ke institut. Sedangkan untuk sarana prasarananya yang membedakan adalah antara akademik ke sekolah tinggi dan perbedaan dengan sekolah tinggi ke institut adalah kalau kita lihat di tanah atau lahannya, yaitu 50.000 meter persegi. Sedangkan ketentuan ruang kuliah, ruang kantor, administrasi, ruang perpustakaan, ruang komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan atau penelitian itu sesuai kebutuhan setiap prodi. Dan ruang dosen ini juga sama dengan yang akademik. Nah, tetapi dikarenakan jumlah dosen, jumlah mahasiswa tentu saja dan juga jumlah tenaga kependidikan yang semakin banyak, tentu tanah atau lahan yang diperuntukkan untuk ruang kuliah, ruang kantor administrasi, ruang perpustakaan, ruang dosen, tentu saja ini akan semakin besar gitu ya, tinggal kita mengalihkan. Kemudian koleksi buku perpustakaan masih tetap karena di sini per prodi ya Bapak Ibu, per prodi gitu ya, per prodi. Jadi kalau di sini sekolah tinggi ke institut itu kan minimal 4 prodi. Berarti judul bukunya berarti di sini bisa dikalikan berapa prodi kali 400 judul buku per prodi sesuai bidang keilmuan prodi. Kemudian untuk koleksi atau akses jurnal di sini masih tetap minimum 2 koleksi jurnal terindeks sesuai bidang keilmuan prodi dengan volume lengkap minimal 3 tahun ya. Jadi itu untuk di sini berarti Bapak Ibu kita harus melihat bagaimana nih sekolah tinggi saya gitu ya. Sekolah tinggi saya sekarang posisinya seperti apa untuk kita bisa mengajukan ke institut, apakah syarat-syarat minimal ini sudah terpenuhi. Kalau syarat-syarat minimal ini sudah terpenuhi, maka kita bisa mengajukan peralihan bentuk dari sekolah tinggi ke institut gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dari institut ke universitas. Nah, ini lebih
berat lagi, di mana kualifikasi minimum pendidikan dosen di sini magisternya itu adalah 60 orang dan doktornya 12 orang. Jadi ini minimal, magisternya 60 orang dan doktornya 12 orang. Untuk kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosen ini berat sekali ya Bapak Ibu untuk kita dari institut ke universitas. Di sini kita minimal lektor itu 16 orang, minimal lektor kepala 8 orang, dan guru besar minimal 4 orang. Ya, guru besar minimal 4 orang. Ada 4, 8, dan 16. Ini adalah kualifikasi minimum kepangkatan akademik dosen, gitu ya. Kemudian rasio jumlah dosen dan mahasiswa, di sini rumpun ilmu agama itu adalah untuk rumpun ilmu agama 1 banding antara 25 sampai 40. Jadi kalau lebih dari 40 berarti tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, tetapi rumpun ini adalah minimalnya. Seperti yang saya jelaskan tadi dari sekolah tinggi ke institut, apabila kita membuka rumpun ilmu lain, maka jumlah rasio dosen dan mahasiswa di sini disesuaikan dengan rumpun ilmu lain tersebut, minimal berapa jumlah minimal rumpun ilmu lain gitu ya untuk rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Dan untuk institut ke universitas di sini minimal jumlah mahasiswanya adalah 4.680. Ini adalah jumlah minimal mahasiswa ya, jumlah minimal mahasiswa. Jadi bagaimana nih posisi kita? Oh, ternyata mahasiswa kita sudah mencapai 5.000 lebih. Berarti kita bisa membuka universitas gitu ya Bapak Ibu, kita bisa membuka universitas sehingga kita di sini dari institut bisa untuk diajukan ke universitas. Tetapi kemudian kita lihat lagi nih sarana prasarananya. Mohon maaf, untuk minimal jumlah dan jenis prodinya terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk dari institut ke universitas, mau tidak mau Bapak Ibu harus membuka program pasca sarjana. Ya, harus ada program pasca sarjana. Nah, kita lihat di sini bahwa minimal jumlah dan jenis prodi itu program S1-nya minimal 8 prodi dengan paling sedikit 3 bidang ilmu yang berbeda ya. Dengan paling sedikit 3 bidang ilmu yang berbeda dan ada 4 fakultas, minimalnya adalah 4 fakultas ya. Minimalnya 4 fakultas. Nah, di sini ada program pasca sarjana. Jadi, kalau dilihat dari sini berarti 3 bidang ilmu yang berbeda ditambah dengan program pasca sarjana. Maka di sini ada 4 fakultas ya yang bisa minimal dibuka untuk kita di tingkat universitas. Kemudian minimal jumlah tenaga kependidikan itu 32 orang, jadi 2 kali lipat ya. Kalau dari sekolah tinggi ke institut tadi 16 orang, untuk minimal jumlah tenaga kependidikan di tingkat peralihan bentuk dari institut ke universitas adalah 32 orang. Sedangkan minimal jumlah peringkat akreditasi prodi harus ada minimal 2 prodi peringkat unggul. Ya, 2 prodi peringkat unggul dan 6 prodi peringkat baik sekali. Jadi program S1 yang 8 prodi di sini gitu ya, dan prodi pasca sarjana di sini minimal di sini ada 2 prodi peringkat unggul dan 6 prodi peringkat baik sekali. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk kita dari institut ke universitas. Jadi persyaratannya semakin berat gitu ya. Oke, dan selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Kalau yang tadi sekolah tinggi ke institut itu minimal 50.000 meter persegi untuk tanah atau lahannya. Kalau untuk universitas di sini minimal lahannya adalah 100.000 meter persegi. Untuk ruang gedungnya di sini
sama tetap peraturannya, tetapi di sini karena jumlah dosennya semakin banyak, jumlah mahasiswanya semakin banyak, maka di sini ruang kuliah, ruang kantor administrasi, ruang perpustakaan, ruang komputer, laboratorium dan sarana praktikum atau penelitian, dan ruang dosen tentu saja akan bertambah luas gitu ya. Jadi di sini kemudian tinggal dikalikan. Koleksi buku tentu saja akan semakin banyak karena jumlah prodinya yang semakin banyak. Nah, yang membedakan antara institut ke universitas di sini adalah di sini koleksi atau akses jurnal itu minimal 3 koleksi jurnal terindeks sesuai bidang keilmuan prodi dengan volume lengkap minimal 3 tahun. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengetahui berkenaan dengan koleksi atau akses jurnal ini terakreditasi di sini. Terakreditasi di sini adalah Sinta gitu ya Bapak Ibu. Dan kita sebagai akademisi kita bisa mengakses Sinta atau di perpustakaan kita itu para mahasiswa, sivitas akademika ya, mahasiswa dan dosen itu bisa mengakses jurnal-jurnal yang ada di Sinta gitu ya. Karena kita di Indonesia karena menggunakan OJS, maka kita bisa menggunakan Sinta, maka kita bisa akses ya Sinta dengan free gitu ya, gratis, sehingga koleksi atau akses jurnal terakreditasi ini sudah bukan menjadi sesuatu yang sulit, tetapi kita semuanya baik itu akademi, sekolah tinggi, institut maupun universitas ini sudah bisa mengakses ya koleksi-koleksi jurnal terakreditasi yang ada di Sinta. Itu. Jadi itu Bapak Ibu untuk alih bentuk syarat-syarat minimal dari akademi ke sekolah tinggi ke institut, dan institut universitas. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini gimana nih strategi sukses alih bentuk gitu ya, strategi sukses alih bentuk di sini Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa untuk strategi sukses alih bentuk ini kita melihat dari sisi SDM kita, yaitu dosen dan tendik. Kemudian kita melihat dari sisi prodi ya atau fakultas kita. Nah, prodi di sini hubungannya dengan akreditasi, berhubungannya dengan kurikulum gitu ya. Kemudian sarana prasarana yang kita miliki, dan tentu saja mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini tentu saja kita tidak hanya mahasiswa dalam arti hanya kuliah saja, tapi kita lihat bagaimana nih calon-calon mahasiswa yang akan masuk di perguruan tinggi kita. Jadi kira-kira bagaimana prospek calon-calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi kita. Kemudian setelah itu mahasiswa ketika mereka kuliah, bagaimana rata-rata IPK-nya, bagaimana lama tingkat kelulusannya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi concern untuk kita sukses alih bentuk, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita melihat dari sisi di sini. Proses alih bentuk di sini, kita melihat di sini ada evaluasi kelayakan, perencanaan strategisnya bagaimana, bagaimana kita memperkuat program studi, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dosen, kemudian peningkatan sarana prasarana, perkuat riset dan pengabdian, bagaimana dengan dukungan mahasiswa, bagaimana kita bisa mempromosikan dan memasarkan prodi yang baru, kemudian perizinan dan persiapan administrasi. Jadi itu. Oke, saya ini dulu. Baik, kita sekarang akan membahas tentang ini ya Bapak Ibu, kita lihat dulu dari evaluasi kelayakan ya. Untuk evaluasi kelayakan di sini kita akan melihat dari sisi keuangan ya, keuangan dan infrastruktur yang kita miliki. Nah, untuk keuangan di sini gimana nih kita untuk bisa lakukan evaluasi kelayakan. Oke, jadi kita melihat dulu dari sisi keuangan. Berarti kita di sini bagaimana kita akan melihat dari sisi laporan keuangan universitas kita atau perguruan tinggi
kita ya. Jadi laporan keuangan perguruan tinggi kita bagaimana sih? Bagaimana kita melihatnya? Kita menilai kesehatan keuangan ini. Nah, untuk melihat kesehatan keuangan kita di perguruan tinggi ini kan kita harus melihat pendapatan bagaimana pengeluarannya dan sumber daya yang tersedia yang kita miliki dalam rangka untuk mengembangkan pendapatan-pendapatan yang bisa menjadi revenue dari perguruan tinggi kita. Kita juga harus melakukan evaluasi sumber pendapatan yang ada, apakah itu dana dari pemerintah atau kemudian sumbangan atau pendapatan dari program-program pendidikan, kemudian kita kerjasama dengan stakeholders atau dengan kerjasama dengan industri, atau kita juga melakukan bagaimana dengan bantuan pendanaan penelitian, pendanaan pengabdian. Nah, ini adalah sumber pendapatan yang ada, kita harus melakukan evaluasi. Juga kemudian kita harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta kemampuan perguruan tinggi kita untuk membiayai rencana pengembangan di masa depan. Jadi kalau kemudian kita dari akademi ke sekolah tinggi, kita harus sudah bisa melakukan penilaian, mengevaluasi bagaimana rencana pengembangan di masa depan yang kita lihat dari sisi pembiayaan. Kemudian kita juga di dalam evaluasi kelayakan di sini, kita akan melihat dari sisi infrastruktur, sarana prasarana kita. Kita tinjau bagaimana fasilitas dari perguruan tinggi kita, bagaimana gedung perkuliahan kita, jumlahnya berapa, untuk itu adalah ruang kuliah yang bisa secara persyaratan tadi yang ditentukan, jadi misalnya minimal jumlah mahasiswanya tadi dari institut misalnya dari sekolah tinggi ke institut misalnya, atau dari institut ke perguruan tinggi misalnya jumlahnya berapa nih. Berarti kalau melihat seperti itu kita kalikan 1 meter persegi kali dengan jumlah mahasiswa, berarti itu adalah termasuk gedung perkuliahan. Kemudian laboratoriumnya bagaimana, perpustakaannya bagaimana, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk infrastruktur ini kita juga jangan lupa untuk menyiapkan parkir, karena kadang-kadang kita hanya memikirkan bangun-bangun gedung tetapi kita lupa untuk parkirnya, sehingga ketika kemudian mahasiswa sudah kuliah dan kemudian kita punya masalah dengan parkir motor atau mobil dari mahasiswa maupun dosen. Kemudian juga kita periksa kondisi dan kapasitas sarana prasarana kita, apakah sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk kita alih bentuk tersebut. Kita juga harus melakukan identifikasi kekurangan dan kebutuhan, perbaikan sarana prasarana yang mungkin diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan sebagai alih bentuk tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi dari dosen-dosen kita, gitu ya, dari fakultas, dari program studi kita misalnya, bagaimana kualifikasi dari para dosen kita, kemudian pengalaman dari para dosen kita ya, untuk memastikan kecukupan dan kualitas dari para dosen kita. Kemudian juga setelah itu kita juga melihat dari sisi evaluasi struktur organisasi kita, organisasi fakultas ya, organisasi fakultas kita, kemudian prodi kita, perannya, kemudian tanggung jawabnya, juga kita lihat dari sisi pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Bagaimana nih posisi prodi kita, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, karena mau tidak mau, ketika kita sudah membuka prodi dan kemudian perlu adanya akreditasi, hal-hal tentang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat tentu saja tidak bisa kemudian dilepaskan. Kemudian pertimbangkan juga perluasan dosen dengan merekrut dosen-dosen yang berkualitas dan dia ahli dalam bidangnya, dan tentu saja bisa berkontribusi pada keunggulan akademik dari perguruan tinggi kita atau dari prodi kita. Seperti yang kita ketahui ketika kita melakukan akreditasi, mau tidak mau misalnya kemampuan penelitian, kemampuan pengabdian dosen
kemudian kemampuan publikasi dari para dosen ini sangat penting sekali dan menjadi salah satu hal pokok yang itu ada di dalam akreditasi. Dan tentu saja di dalam pembelajaran atau pengajaran ini juga menjadi salah satu skill yang wajib dimiliki oleh para dosen. Jadi memang sebagai dosen kita bisa dikatakan superpower ya, karena mau tidak mau kita harus ahli dalam bidang pengajaran, kita harus ahli dalam bidang penelitian, dan kita harus ahli dalam bidang pengabdian. Jadi ketiga hal ini yang memang sebagai seorang dosen kita wajib memiliki keahlian, kemampuan, dan pengetahuan terhadap tiga hal ini. Selanjutnya adalah kurikulum. Bagaimana kita meninjau kurikulum yang ada, ya, kurikulum di sini? Apakah sudah mencukupi kurikulum di sini, yaitu program studi, ya, program studi yang kita miliki di sini? Apakah sudah mencukupi untuk bisa mencakup berbagai disiplin ilmu dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kita, misalnya, ya? Nah, ini kita juga harus melihat dari sisi bagaimana nih program studi kita dilihat dari relevansi yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Kemudian pertimbangkan juga pengembangan program studi yang lebih luas dengan menambah program studi baru yang menarik minat calon mahasiswa dan sesuai dengan kebutuhan industri. Mau tidak mau, ketika kita mau mengembangkan program studi sini, berarti kita harus juga memikirkan berkenaan dengan ketentuan, yaitu apakah program studi kita ini akan diminati oleh mahasiswa, calon-calon mahasiswa. Nah, ini berarti perlu adanya visibility study yang harus kita lakukan ketika kita membuka program studi. Kemudian evaluasi fleksibilitas dari kurikulum dan program studi untuk memungkinkan mobilitas dan pilihan bagi mahasiswa serta menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dunia kerja, ya. Perubahan kebutuhan dunia kerja ini juga menjadi salah satu concern yang perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana reputasi dari perguruan tinggi kita. Kita juga harus melihat dari sisi reputasi perguruan tinggi kita dalam konteks nasional dan internasional. Kemudian kita kumpulkan informasi tentang keberhasilan alumni, karena mau tidak mau ketika kita membahas tentang reputasi perguruan tinggi kita, mau tidak mau alumni ini juga menjadi salah satu inti pokok untuk reputasi, karena secara tidak langsung alumni itu mewakili perguruan tinggi kita, sehingga kita tidak bisa ignore atau mengignore dari para alumni kita, karena mereka menjadi salah satu spokesperson yang menjadi jendela dari perguruan tinggi kita, sehingga reputasi nasional dan internasional ini kita melihat juga dari sisi para alumni kita dan tentu saja karir mereka dan yang berkontribusi terhadap institut, terhadap masyarakat, ya, kontribusi. Jadi alumni-alumni ini bagaimana mereka berkontribusi kepada masyarakat. Juga kita melihat dari sisi bagaimana perguruan tinggi kita memiliki jejaring kerjasama yang kuat dengan institusi-institusi yang lain atau perguruan-perguruan tinggi lain, kemudian juga dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini bagaimana kita memiliki kerjasama, jejaring yang kuat dengan mereka. Nah, ini penting sekali yang perlu kita lakukan. Libatkan tim yang membantu dalam pengumpulan, ya, data, analisis, dan kita untuk berikan wawasan, yaitu tim yang ini juga terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan juga perwakilan mahasiswa. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi kelayakan, di mana dari berbasis visibility study di sini, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan dari mahasiswa yang menjadi tim dalam evaluasi kelayakan ini akan melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis, dan tentu saja mereka akan memberikan input untuk bagaimana kesuksesan atau kualitas yang tinggi dari evaluasi kelayakan kita. Kemudian selanjutnya adalah kita harus
melakukan perencanaan strategis. Nah, di dalam perencanaan strategis di sini yang perlu kita lakukan itu adalah kita melakukan identifikasi tujuan jangka panjang ya. Identifikasi tujuan jangka panjang. Ketika identifikasi tujuan jangka panjang di sini berarti kita harus menentukan visi dan tujuan mengapa tujuan jangka panjang kita tentang alih bentuk di sini, perubahan di sini gitu ya. Nah, pertimbangan aspirasi dari perguruan tinggi dan arah yang ingin kita capai. Mengapa sih kita ingin merubah dari sekolah tinggi menjadi institut, kemudian dari institut menjadi universitas gitu ya. Nah, ini visinya apa nih? Alasannya apa? Nah, ini tentu saja pertimbangkan aspirasi dari perguruan tinggi kita untuk kita mencapai alih bentuk tersebut. Misalnya nih kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kita ingin meningkatkan reputasi dari perguruan tinggi kita, ingin memperluas program studi, atau ingin meningkatkan kolaborasi dengan industri, misalnya, contohnya ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa lebih canggih ya karena mengetahui secara langsung bagaimana kondisi perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal. Nah, analisis eksternal ini kita harus melakukan secara keseluruhan ya, melakukan secara keseluruhan lingkungan eksternal kita. Bagaimana sekarang tren pendidikan pada saat sekarang ini gitu ya, kita bisa melakukan analisis dengan melihat dari sisi artikel atau hasil-hasil penelitian yang sudah publish gitu ya, yang terkini, apa nih sebetulnya yang terjadi sekarang tren pendidikan pada saat ini. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa dengan persaingan dengan perguruan tinggi yang lain gitu ya, perguruan tinggi yang lain. Contoh sekarang ini kalau kita lihat di Jawa Timur gitu ya, PTKIN ini bisa dikatakan yang sudah menjadi UIN itu lumayan banyak gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya persaingan gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu analisis lingkungan eksternal kita. Kemudian kita juga harus melakukan analisa kebutuhan masyarakat dan industri terhadap keahlian-keahlian dari prodi-prodi yang kita miliki. Kemudian kita juga jangan lupa peraturan pemerintah terkait pendidikan, ini juga perlu kita lakukan analisa lingkungan eksternal. Nah, dengan analisa lingkungan eksternal ini, maka kita bisa memahami peluang dan tantangan yang mungkin yang akan kita hadapi ketika kita melakukan proses alih bentuk di sini. Jadi, analisis lingkungan eksternal itu sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya kita juga harus melakukan evaluasi sumber daya yang kita perlukan. Jadi kita harus melihat sumber daya yang kita miliki sekarang ini bagaimana. Apakah untuk kita, misalnya dari institut untuk menjadi universitas, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat minimal dosen, syarat jumlah misalnya minimal dari tenaga kependidikan misalnya, apakah sudah memenuhi ini. Kemudian juga kita juga harus mengevaluasi juga tentang infrastruktur kita atau sarana prasarana kita, keuangan kita, dan tentu saja jangan lupa Bapak Ibu tentang teknologi. Karena mau tidak mau pada saat sekarang ini kita sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Mengapa? Karena secara peraturan saat sekarang ini Kemendikbud maupun Kementerian Agama ini bahwa kita saat sekarang ini wajib melakukan pelaporan di PDDikti. Kemudian juga saat ini dengan adanya misalnya untuk BKD kita sudah mulai ada langkah-langkah mau melakukan atau mau masuk kepada BKD 1 seperti sister misalnya. Nah, ini perlu kemudian
universitas kita juga harus melakukan evaluasi sumber daya di bidang teknologi. Nah, di sini kita harus melihat secara kekurangan atau kelemahan yang perlu kita perbaiki untuk bisa kita beralih bentuk di sini. Kalau kita sekarang ini adalah institut, kemudian ingin beralih bentuk kepada universitas, berarti kita juga harus melihat dari hal-hal tersebut. Kita harus melakukan evaluasi sumber daya. Selanjutnya adalah tentukan langkah-langkah yang diperlukan, yaitu identifikasi langkah-langkah yang konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan alih bentuk di sini. Kita harus rincikan ya langkah-langkah ini berdasarkan aspek-aspek akademik, aspek administrasi, aspek sumber sarana prasarana, aspek perizinan, aspek juga untuk pemasaran, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini kita harus melakukan langkah-langkah yang kita perlukan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan program studi baru, bagaimana nih fasilitas laboratorium, bagaimana kompetensi dosen yang kita miliki, kemudian bagaimana mengajukan perizinan, dan bagaimana kemudian strategi pemasaran kita yang efektif untuk supaya program studi yang sudah kita bentuk ini atau sudah kita dirikan ini bisa menarik para calon-calon mahasiswa untuk masuk di perguruan tinggi kita. Kemudian kita harus cek di waktu pelaksanaan. Tetapkan jadwal pelaksanaan yang realistis untuk setiap langkah yang diperlukan. Kita misalnya bahwa kita sudah harus melakukan atau kita menginginkan bahwa kita akan merubah bentuk dari institut ke universitas misalnya. Kemudian kita melihat dari sisi prodi-prodi kita, kemudian kita lihat dari sisi jumlah mahasiswa. Apabila kemudian ternyata masih ada kekurangan, maka kita benar-benar dari hasil evaluasi analisa lingkungan eksternal, kemudian evaluasi sumber daya yang kita miliki, maka kita bisa mengetahui kapan nih waktu pelaksanaan. Kita bisa membuat jadwal yang benar-benar precise yang kemudian kita bisa step by step untuk kemudian sampai kepada langkah pengajuan alih bentuk perguruan tinggi kita. Kemudian Bapak Ibu kita juga harus melakukan alokasi sumber daya, tentukan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap langkah dalam rencana. Jadi kita harus ada alokasi anggaran, alokasi sumber daya manusia, dan tentu saja sumber daya sarana prasarana yang ini semuanya menunjang untuk kita melakukan alih bentuk. Dan jangan lupa kita juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus sampai kepada kita sudah siap untuk melakukan alih bentuk. Karena monitoring dan evaluasi ini penting untuk supaya kita bisa melakukan langkah-langkah tindakan preventif apabila ketika kita melakukan proses untuk menuju alih bentuk di sini ada hal-hal yang sangat penting, urgent, dan ternyata belum sampai tercapai. Nah, kita harus benar-benar melakukan concurrent evaluation, artinya bahwa kita kemudian langsung melakukan tindakan perubahan, tindakan untuk melakukan perubahan revisi atas hal-hal yang memang ini sangat penting. Sehingga ketika sudah mencapai pada hari hanya kita mengajukan alih bentuk tersebut, apa yang sudah kita lakukan memang benar-benar sudah yakin bahwa dengan alih bentuk ini tidak akan ada hal-hal yang mengganjal, ya, sehingga secara cepat alih bentuk ini bisa disetujui oleh pemerintah. Itu. Kemudian selanjutnya adalah perkuat program studi. Nah, ketika kita memperkuat program studi di sini, kita juga penting sekali untuk melakukan identifikasi kebutuhan pasar dan industri. Jadi, mau tidak mau kita harus melakukan riset pasar dan industri untuk memahami tren dan kebutuhan yang sedang berkembang gitu ya. Pada sekarang ini dengan kuatnya misalnya ekonomi syariah gitu ya. Nah, ini berarti ini diperlukan misalnya untuk membuka prodi ekonomi syariah misalnya ya. Kemudian identifikasi bidang-bidang studi yang sedang diminati oleh calon mahasiswa.
dan memiliki prospek karir yang baik di masa depan. Ini juga perlu identifikasi kebutuhan pasar dan industri di sini. Nah, ini tentu saja akan melibatkan survei, wawancara dengan pemangku kepentingan industri, dan juga kita melakukan analisis data pasar. Nah, ini memang sekali ada tim yang sangat kuat, tim peneliti ya, dan saya yakin dosen-dosen kita mereka memiliki kekuatan keahlian dalam penelitian untuk melakukan identifikasi kebutuhan pasar dan industri ini tentu saja akan bisa mudah untuk dilakukan. Kemudian kita konsultasikan dengan dosen-dosen dan tentu saja orang-orang yang ahli dalam bidangnya berkenaan dengan program studi dan juga bagaimana nih kurikulum untuk program studi kita, sehingga peluang kerjasama dengan lembaga atau perusahaan dalam rangka untuk memperkuat program studi ini juga bisa kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga kita juga akan melibatkan mahasiswa. Kita bertanya kepada mereka karena mahasiswa bisa dikatakan mereka memiliki keinginan, mereka memiliki cita-cita. Nah, ini juga kita bisa bertanya kepada mereka dengan mudah. Kita bisa melibatkan mereka, kita melakukan focus group discussion, kita lakukan survei kepada mereka gitu ya. Kemudian riset dan pertimbangan akademik. Maksudnya lakukan riset di sini bahwa kita juga harus melakukan riset tentang bagaimana dosen yang akan mengajar di program studi kita. Nah, di sini juga pastikan program studi di sini memiliki landasan ilmiah yang kuat dan sesuai dengan misi dan visi perguruan tinggi kita. Juga pertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan para dosen, kemudian juga ahli-ahli dalam bidang prodi tersebut, dan tentu saja infrastruktur laboratorium yang mendukung para dosen dan pembelajaran pengajaran di misalnya di laboratorium. Kemudian pengembangan kurikulum baru setelah program studi yang telah teridentifikasi. Kemudian kita juga mengembangkan kurikulum yang komprehensif untuk setiap program studi. Kita rancang struktur kurikulumnya, mata kuliahnya, pilihan mata kuliah, praktek lapangan yang relevan, sehingga kurikulum di mana sebisa mungkin kita menggabungkan teori dan praktek yang relevan, yang ini akan dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh dunia usaha, dan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Kemudian setelah itu penyusunan dan persetujuan yang tentu saja di sini penyusunan dan persetujuan ini adalah kita tentu saja setelah kita membuat pengembangan kurikulum ini harus disetujui oleh pimpinan-pimpinan yang memang memiliki otoritas yang berwenang di perguruan tinggi kita. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, kita juga harus melakukan promosi program studi baru kita kepada masyarakat, kepada calon-calon mahasiswa, dan kalau bisa misalnya Bapak Ibu bisa melakukan melakukan lead, mencari calon-calon mahasiswa. Jadi kalau kemudian saya berpikir calon mahasiswa itu bukan mahasiswa yang bukan siswa kelas 3, tapi calon mahasiswa adalah calon mahasiswa kelas 1 SMA atau madrasah aliyah, dan kelas 2 SMA atau madrasah aliyah, karena mereka masih dalam proses dalam proses pembelajaran, masih belum kepikiran aku nanti mau mengambil program studi apa. Kalau sudah kelas 3, nah ini mereka sudah mulai mengambil program studi apa gitu ya. Tapi kalau kelas 1 dan kelas 2 ini masih belum, bahasa saya itu mereka masih murni untuk sekolah gitu ya, masih murni di mata pelajaran. Nah, sebetulnya kita ketika mempromosikan program studi kita, ini kita promosi kepada anak-anak kelas 1 dan anak-anak kelas 2, sehingga dengan jalannya waktu mereka sudah bisa mempertimbangkan aku mau kemana. Kalau kelas 3 kadang-kadang mereka sudah memiliki keinginan aku mau gitu ya. Tapi kalau kelas 1 dan kelas 2 ini masih belum memiliki belum
pasti gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan promosi kepada mereka sehingga dengan kita promosi menjelaskan sebetulnya program studi ini mau kemana gitu ya, kemudian karirnya kemana. Nah, mereka bisa kemudian memiliki pertimbangan untuk memilih program studi kita. Nah, Bapak Ibu, dokumen-dokumen studi kelayakan yang perlu kita miliki adalah di sini tentu saja latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTKN kita. Berarti kita PTK ya, mohon maaf di sini. Jadi PTK di sini latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK di sini Bapak Ibu mengembangkan alasannya mengapa di sini diambil dari feasibility study yang telah saya sampaikan tadi. Jadi perencanaan, studi kelayakan, analisa dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dan tujuan perubahan. Sedangkan kondisi kelembagaan terkini berkenaan program studi, fakultas, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, ini semua adalah data. Ya, data. Dan data ini tergantung dari kita bagaimana nih, apakah kita kuat data kita gitu ya, data kita kuat atau tidak. Kemudian analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional. Nah, ini dilihat dari sisi feasibility study yang telah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi data yang kita miliki ya. Di sini program studi, fakultas dan sebagainya di sini semua data-data tersebut apabila kita masih tidak menggunakan teknologi informasi, nah ini tentu saja akan sangat sulit sekali. Kadang-kadang yang pernah saya alami antara informasi antara fakultas, kepegawaian, dan bahkan akademik itu berbeda-beda. Kenapa? Karena kita masih belum memiliki one data for all gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di fakultas misalnya memiliki Excel ya informasi sendiri, di kepegawaian memiliki data sendiri, bahkan dulu misalnya masih menggunakan Excel misalnya ya, kemudian di akademik juga gitu ya. Oke, kita memiliki sekarang aplikasi, tapi aplikasinya misalnya antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi akademik berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian aplikasi perpustakaan itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, tentu saja ini akan membuat kita dalam mencari data ini tentu saja akan sulit sekali. Untuk itu maka kita perlu memiliki sistem pengelolaan perguruan tinggi terintegrasi yang saya katakan one data for all. Jadi satu data, misalnya saya sebagai dosen, maka meskipun data saya ada di sistem kepegawaian ketika saya memasukkan data saya, tetapi data saya juga ada di sistem akademik, di sistem LMS, karena mau tidak mau saya misalnya menjadi dosen di sistem penjaminan mutu, nama saya ada di sana, penelitian-penelitian saya ada di penjaminan mutu, kemudian sistem tracer study di sini ada hubungannya dengan mahasiswa yang sudah lulus, kemudian langsung masuk tanpa harus si alumni kita harus mengisi data dari nol gitu ya. Nah, ini kemudian juga ada sistem keuangan, sistem sarana prasarana, dashboard pimpinan. Nah, data-data di sini, kondisi kelembagaan terkini di sini, misalnya program studi, kita bisa lihat dari sistem akademik, PMB, sistem penjaminan mutu, fakultas, misalnya sistem akademik, PMB, sistem penjaminan mutu, mahasiswa ada di sistem akademik, PMB, sistem tracer study dan karir, dosen ada di sistem kepegawaian, sistem akademik, tenaga kependidikan ada sistem kepegawaian, sarana prasarana kita punya sistem sarana prasarana dan pembiayaan sistem keuangan. Dan yang paling utama bahwa di dalam kita membangun sistem informasi di sini harus ada dashboard pimpinan di mana pimpinan ketika kita dalam proses alih bentuk di sini, pimpinan setiap hari bisa melihat bagaimana kondisi dari syarat-syarat yang diperlukan untuk kita alih bentuk. Jadi seorang pimpinan baik rektor, wakil rektor, dekan misalnya gitu ya, itu bisa secara cepat bisa melihat posisi
dosen bagaimana nih, akreditasi kita seperti apa nih, mahasiswa seperti apa, rasio antara dosen dengan mahasiswa bagaimana nih. Data-data ini oleh para pimpinan itu bisa secara langsung bisa dilihat sehingga pimpinan bisa membuat suatu keputusan dengan cepat dengan melihat dashboard yang ada di sistem teknologi informasi. Jadi di sini mau tidak mau bahwa informasi teknologi atau sistem informasi itu sangat penting sekali dalam mendukung alih bentuk perguruan tinggi kita. Nah, untuk itu maka persiapan yang matang dalam mendukung alih bentuk memang sangat dibutuhkan. Dukungan unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan tentu saja mahasiswa akan sangat membantu proses persiapan peralihan bentuk perguruan tinggi. Dan pemantauan proses pengajuan selalu dilakukan oleh pimpinan dan tentu saja dukungan teknologi informasi akan sangat membantu dalam kita melancarkan proses alih bentuk perguruan tinggi kita. Jadi saya kira itu, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.